sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Seplo dari Prodi Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dalam gerakan anti korupsi, yang dimana anggotanya adalah ada Bella Oktaviani, Khairunisa, Nuraini Yatningsih, Nurul Sifa, Putri Andayani, Refli, Siva Nur Hadijah, Tazkia Nuristina, Vinka Wilma Putri, dan Jessica Indri Rosdiani. Selanjutnya simak video berikut. Selanjutnya ada pengertian dari korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, dan menyogok. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kedisiplinan, yang ketiga ada kepedulian, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada kerja keras, yang keenam ada kesederhanaan, yang ketujuh ada kemandirian, yang kedelapan ada keberanian, dan yang terakhir ada keadilan. Yang selanjutnya ada cuplikan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di pergaulan. Di pagi hari yang cerah, terdapat remaja yang sedang berkumpul di teras rumah untuk berdiskusi mengenai acara reuni sekolah. Hampir semua sudah berkumpul, namun hanya satu orang yang belum datang karena terjebak macet. Setelah 15 menit kemudian, dia pun datang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kamu kemana aja sih? Lama banget telatnya. Maaf ya, tadi aku kejebak macet. Ya udah, gak apa-apa. Ayo langsung mulai aja diskusinya buat acara besok. Ini udah pada kumpul semua kan? Udah kok, udah semua kumpul. Yuk mulai sekarang aja, biar gak kesorean juga. Jadi gimana? Apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan buat acara besok nih? Kayaknya kita butuh makanan dan bahan untuk dekorasi tempat deh. Iya betul, aku sependapat. Kalian yang lain gimana? Kira-kira kita butuh makanan sama bahan apa aja ya? Sebelum itu kayaknya kita tentuin deh siapa yang mau jadi bendahara, seksi konsumsi, sama penata dekornya. Tapi yang lain juga bantuin ya. Oh iya betul. Kira-kira siapa ya yang bersedia? Ya udah kalau gitu aku aja yang jadi bendahara. Aku seksi konsumsi aja deh ya. Aku penata dekor ya. Aku juga mau jadi penata dekor. Siapa yang akan menjadi bendahara, seksi konsumsi, dan penata dekor? Akhirnya mereka mulai membahas mengenai masalah keuangan yang akan dibutuhkan. Masing-masing dari mereka diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengumpulan dana acara ini. Kira-kira berapa ya dana yang dibutuhkan? Kalau dilihat dari acaranya sih ya, kayaknya dananya lumayan banyak. Gimana kalau 300.000 per orang? Pada setuju gak? Apa nggak terlalu kemahalan ya? Coba kalau sekitar 200-an per orang, cukup nggak ya? Kayaknya udah pas yang awal deh, karena takut kurang juga. Nah iya betul. Jadi nanti kalau kurang kan enak, gak usah minta lagi. Bendahara pun langsung mengumpulkan uang dari anak-anak yang lain agar cepat dibelikan bahan konsumsi dan juga dekorasi. Masing-masing tim konsumsi dan dekorasi diberi uang untuk membeli bahan-bahannya. Nih aku kasih untuk beli keperluan konsumsi dan bahan dekor ya. Oke siap. Semua sibuk masing-masing mempersiapkan konsumsi dan juga dekorasi. Namun, saat tim dekorasi membeli dekor di sebuah toko perlengkapan, kita mampir dulu yuk ke kafe seberang yang udah buka itu. Yuk. Aduh, enggak deh, aku lagi gak punya uang. Tenang aja, kita pakai uang buat dekor ini dulu aja. Nanti juga cukup kok, yuk. Nanti kalau misalnya ketahuan gimana? Gak akan. Nanti kita pintar-pintar cari dekor yang murah aja. Hayu. Ya udah yuk.
Tanpa sepengetahuan yang lain, tim dekor mampir ke kafe dan menggunakan uang dekor tanpa rasa takut. Lihat kan, kita bisa beli dekor kan? Iya banyak lagi, ternyata cukup ya uangnya. Setelah mereka kembali, Rosa curiga dengan belanjaan dari tim dekor. Loh, kok beli yang murah sih? Itu kan uangnya lebih dari cukup untuk beli yang bagusan. Loh, iya, kenapa nggak beli yang satu itu? Kan lebih bagus. Apa uangnya kurang? Ya, uangnya kurang. Loh, aku kan ngasih ke kamu uangnya dilebihin biar cukup semua. Yaudah gini deh, mending kita hitung ulang aja biar kita tahu letak kurang itu di mana. Akhirnya, bendahara pun menghitung belanjaan tim dekor. Elsa dan Sarah sudah panas dingin karena takut terbongkar. Jadi udah aku hitung, harusnya dana yang terkumpul itu 1 juta, dan itu udah lebih dari cukup untuk membeli yang lebih bagus. Semua mata tertuju pada Elsa dan Sarah. Elsa, Sarah, sebagai sesi konsumsi, mangga boleh dijelaskan? Oh, jadi kalian nuduh kami? Bukan menuduh loh Elsa, kami cuma butuh penjelasan aja. Kemarin sisa uangnya kita pakai dulu buat ke kafe yang baru itu. Ya ampun Elsa, Sarah, itu termasuk tindakan korupsi loh. Maaf ya teman-teman, kami hilaf. Maafin kita ya teman-teman. Kita janji gak akan ngelakuin lagi. Sebagai gantinya, kami berdua akan mengganti uang yang sudah kami pakai. Masalah uang yang udah kalian pakai itu memang bisa diganti. Tapi masalahnya, kalian itu udah melakukan tindakan korupsi. Dan itu tuh gak baik. Itu bisa merugikan diri kalian sendiri dan juga kita semua. Aku janji gak akan melakukan hal ini untuk yang kedua kalinya. Aku juga berjanji, maafin kita berdua ya. Oke, kita maafin, tapi kalian jangan mengulangi kesalahan kalian lagi ya. Akhirnya, Elsa dan Sarah merasa bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan. Namun teman-temannya berhasil untuk memberi penjelasan kepada mereka. Mereka pun sadar akan kesalahan mereka, dan mereka pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dari kasus sebelumnya, itu adalah salah satu contoh tindakan korupsi dalam pergaulan. Kita sebagai mahasiswa mempunyai peran untuk gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yaitu mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agen of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan untuk menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Peran lainnya yaitu yang pertama, ikut dalam mensosialisasikan pentingnya pembangunan kesadaran masyarakat dalam Permenkes nomor 36 tahun 2015. Pembangunan kesadaran dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan pembinaan dan pengawasan dengan melalui program-program edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, melaporkan apabila menjumpai tindakan korupsi atau fraud. Mahasiswa yang menjumpai adanya praktik fraud dapat melaporkannya pada pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, ikut mendeteksi adanya praktik fraud atau tindak pidana korupsi. Mahasiswa dapat mendeteksi melalui pendekatan yaitu mencari anomalia data, predictive modeling, dan penemuan kasus. Kemudian yang keempat, membantu tim investigasi untuk memastikan ada atau tidaknya kecurangan atau praktik fraud. Kemudian ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan anti korupsi,
Yang pertama, menciptakan lingkungan pergaulan bebas dari korupsi. Hal ini dimulai dari kesadaran masing-masing, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Kemudian yang kedua, ikut membantu mensosialisasikan kepada teman pergaulan. Bukan hanya mensosialisasikan saja, namun harus menerapkan pada masing-masing individu. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama, mahasiswa tersebut harus berperilaku anti korupsi dan tidak melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian, mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi tersebut yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Kedua hal tersebut dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Introsdiani. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari korupsi. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, penyelewengan atau penggelapan uang untuk kepentingan pribadi, sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif. Sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan korupsi tersebut. Di sini peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Sekian video dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.